Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai renungan pagi bersama saya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat hari yang kami lalui. Terima kasih buat pagi hari ini, buat napas hidup, buat kesehatan yang Kau berikan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya kami boleh membuka hati kami, pikiran kami, hingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini, renungan pagi ini saya beri judul Saling Topang dalam Persaudaraan. Ayatnya diambil dari Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Renungan pagi hari ini masih tentang kisah anak yang hilang. Kali ini saya tertarik dengan kisah anak yang sulung ya. Bagaimana sikap si sulung, kakak dari si bungsu yang merasa dirinya tidak diperlakukan sebaik yang diterima si bungsu yang telah menghabiskan harta bapaknya, tetapi diperlakukan lebih oleh bapaknya. Apa yang membuat hati si sulung ini galau? Pertama adalah iri hati. Iri hati adalah sikap yang harus dihindarkan karena akan berakibat buruk. Bisa terjadi penganiayaan, bully, sampai juga pembunuhan. Contohnya kita tahu kisah Kain dan Habil, ya, yang dimana Kain membunuh Habil. Karena iri, persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima. Yang kedua adalah Yusuf, anak daripada Yakub dari Rahel. Kita bisa baca di Kejadian 37 di mana saudara-saudaranya itu iri karena Yusuf itu diperlakukan lebih oleh Yakub bapaknya. Yang kedua, karena si sulung ini merasa tidak diperhatikan atau tidak disayang oleh bapaknya. Yang ketiga adalah tidak diperlakukan adil oleh bapaknya karena kita tahu sudah ceritanya ya. Yang keempat, kurang menerima nasihat dari bapaknya. Mungkin menerima nasihat, tapi nasihat itu hanya berlalu begitu saja. Oke. Kisah si sulung tentang adiknya yang diterima dengan penyambutan yang luar biasa meriah, membuat si sulung ini merasa galau, merasa gusar, hatinya mulai marah. Hingga dia protes kepada bapaknya. Mengapa aku diperlakukan tidak adil sepertinya begitu? Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bila kejadian ini menimpa atau terjadi di dalam keluarga kita. Bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, orang tua ini harus memiliki otoritas Allah di dalam mendidik anak-anak mereka. Karena sifat dan karakter anak-anak yang dilahirkan itu berbeda-beda, meskipun mereka satu kandung. Di dalam mendidik anak-anak, orang tua harus menerapkan agar anak-anaknya itu satu sama lain hidup saling berdampingan. Harus akur, saling mengasihi, saling berbagi, saling membantu, saling menopang, dan saling menguatkan. Jika anak-anak hidupnya mau menerima nasihat dengan benar dari firman Allah, maka yang terjadi adalah bukan seperti yang dilakukan si sulung. Melainkan anak-anak bersaudara ini akan menyambut adiknya atau saudaranya yang terjatuh, terlebih dalam keadaan terpuruk.
saudaranya nih akan menerimanya dengan hati yang mengasihi, mengampuni kesalahannya, menolongnya, dan menopangnya, agar saudaranya itu dapat bangkit dari keterpurukannya dan menata kembali kehidupannya. Mengapa demikian? Pertama, anak ini menerima nasihat dan disimpan dalam perbendaharaan hatinya. Di dalam Lukas 6 ayat 45, kita membaca, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang kedua, hidup anak ini melekat pada pokoknya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus 1 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari saudara-saudara, keluarga besar Happy Sword Family, kita topang jika ada saudara kita yang jatuh, yang susah, dalam keadaan terpuruk, agar bisa bangkit kembali dan dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar Tuhan tentang kasih persaudaraan, agar kami boleh saling menopang satu sama lain, agar kami boleh berbuat lebih Tuhan, dapat membantu jika saudara kami ada yang terjatuh, yang terpuruk, biar kami boleh mengampuni kesalahannya, membawa dia kepadamu, dan agar dia bisa boleh bangkit dan diubahkan kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita patut bersukacita dan berbahagia apabila saudara kita yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.